Mungkin Anda salah satu warga negara yang sudah pernah mendengar pemilu curang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Atau juga Anda sebagai seorang politisi yang pernah mendengar kata itu. Kalau Anda sudah pernah mendengar tapi tidak paham seperti apa kecurangan yang masif, sistematis, dan terstruktur itu, maka wajib bagi Anda, buat kita semua, untuk mengerti seperti apa masif, sistematis, dan terstruktur itu. Anda harus menyempatkan waktu untuk melihat, menonton sebuah film dokumenter yang disajikan oleh 3 ahli hukum tata negara dalam sebuah film dokumenter Dirty Vote. Kalau kita menemukan di lapangan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Anda tidak perlu lagi heran karena sejak awal bahwa kecurangan itu telah diskenariokan oleh sebuah rezim yang ingin memenangkan pemilu dengan cara-cara yang curang. Terbongkar trik pengelembungan suara. Saya akan membuat chatnya supaya sesuai dengan keinginan saya. Nah, di sini ada 3 option ya. 01, 02, 03. Dan persentasenya saya akan atur ya. Jadi persentase chatnya saya akan atur. Misalnya masukkan 24 ya. Kemudian 02 saya masukkan 58. Kemudian 03 saya masukkan 17. Ini chatnya sudah terbentuk dan saya masukkan, ini kan awalnya kosongnya. Saya masukkan 2000 untuk suratnya. Nah, di sini otomatis di sebelah kanan bisa terlihat ini sebagai data pengecohnya. AM 01 dapat 17, 37, kemudian 34 dan seterusnya bisa dicek ya. Dan di sini ada namanya TVZ 001. Nah, ini sampelnya tampilkan dengan 6 sampel ya. Nah, di sini ya, dari ke-6 sampel TVZ ini, rekan-rekan bisa lihat ada salah satu TPZ yang nilainya itu jauh sekali berbeda dengan yang lainnya. Nah, di TPZ 006 ya, sebelah sini, 02 itu mendapatkan nilai 677. Lihat angkanya ini sangat jauh berbeda dari yang lainnya. Nah, mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini. Nah, setelah kita cek pas intinya itu ternyata nilai sebenarnya bukan 677 tapi nilainya 77. Jadi ada kelebihan 600 ya di sini ya. Nah, ketahuanlah di TPZ ini ada penggelembungan nilai sebesar 600 ya. Coba akan mengubah ya menjadi 77. Nah, nilainya sudah diperbaiki menjadi 77. Nah, akan tetapi setelah diperbaiki di TPZ 006 ini sudah benar, dia akan beralih nilainya ke TPZ lain ya. Jadi yang 600 di sini kelebihan akan lari ke TPZ 005. Kita coba ubah lagi setelah ketahuan ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya, 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004 ya. Otomatis ketahuan lagi kan? Kita ubah lagi menjadi 73 ya. Karena sudah ketahuan ya. Ya. Dan seterusnya sampai ketahuan diubah lagi ya. Dan seterusnya pindah lagi secara random ya. Jadi secara random dia akan terus berpindah ya. Yang warna kuning terus berpindah. Dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini ya. 58. Walaupun ini penggabungan. Tapi setiap ketahuan itu akan diperbaiki dan dia akan pindah lagi ke tempat yang lain. Bayangkan kalau posisi TPZ ini ada di Aceh misalkan ya. Sedangkan posisi TPZ ini ada di Papua, ketika ketahuan misalkan di Papua dibenarkan ya. Dia misalkan pindah ke Aceh ya. Di Aceh itu belum ketahuan karena mungkin di Aceh itu ada di perkampungan. Misal ya. Nggak pernah ketahuan. Nah, suatu saat adalah aktivis yang mengetahuinya ya. Langsung diubah
dia pindah lagi ke satu tempat, ya, yang kurang kritis. Akhirnya ini akan terus ada ya, dan tidak pernah ada orang yang tahu. Ini hanya 6 sampel. Bayangkan kalau ada sejumlah 800.000 sampel TPZ. Betapa capeknya kita harus mengubah setiap kesalahan tersebut, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuan saya tercapai, cat persennya sesuai dengan yang saya inginkan. Toh, yang capek juga mereka yang sibuk ngurus TPZ yang saya acak-acak angkanya. Walaupun angkanya terkesan mengada-ngada, yang penting persentase catnya sesuai keinginan saya.